Hey hey hey, selamat datang kembali di Pokashi Podcast. Masih bersama gue Faiz Riunyan dan Halo, see you di sini. selamat datang kembali di konten anime, waifu, dan soundtrack terbaik musiman. Yang mana ini adalah edisi untuk musim semi 2025 ya. Kalau gitu, kita langsung aja mulai ke pembahasannya. Ya, seperti biasa, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Pokasi Podcast di YouTube ini ya. Karena konten yang kali ini teman-teman tonton adalah konten khusus YouTube. Jadi kalau nggak mau ketinggalan, harus di like, share, dan juga subscribe. Oke, terus juga follow media sosial kami, ada di Instagram di @pokashi.podcast. Lalu ada di Twitter dan Blue Sky di @pokashi_podcast. Dan tentu saja apa namanya? Jangan lupa juga untuk dengerin podcast kami hanya ada di Spotify, Apple Podcast, di YouTube dan YouTube Musik juga ada. Oke gitu ya. Kalau gitu kita langsung aja ya. Mulai ke pembahasan dari anime, soundtrack dan juga waifu terbaik di musim semi 2025. Kita mulai soundtrack dulu aja kali ya. Anime mah terakhir aja ya nggak sih? Betul, penutup, penutup. Penutup, biar kejutan. eh dari lu dulu deh, say. Apa soundtrack yang menjadi soundtrack terbaik lu di musim semi kemarin ini nih? Dari anime apa, judulnya apa, siapa penyanyinya gitu. Oke, sama seperti apa? Best of sebelum-sebelumnya. Yang gua nilai itu kan bukan cuma lagu fullnya, tapi yang gua nilai itu lebih ke opening atau ending sequence-nya, yang 1 menit 24 detik itu. Hmm. Ya, 1 menit 24 detik itu. Dimana yang gua nilai itu lagunya, terus eh sequence opening atau endingnya sama apa ya, keterkaitan antara opening, ending ataupun lagunya sama animenya gitu, mau itu ternyata spoiler atau cuman isi doang gitu. Nah di sini gue punya 5 kontender sebenarnya karena musim ini tuh cukup menarik walaupun eh, cukup disayangkan lima-limanya opening, nggak ada ending sama sekali. Tapi menurut gue ini lima lima kontender yang menarik gitu. Yang pertama tuh ada openingnya ini Witch Watch yang Hmm. bawa Yoasobi memang populer, oke. Tapi yang bikin gue tertarik dari openingnya Witch Watch adalah karena secara sequence ini tuh menarik gitu. Ditambah lagi yang garap kan ini animator atau director favoritnya apa teman-teman yang suka One Piece, ada Megumi Sutani. Dan bukan pertama kali tahu Megumi Sutani itu dari One Piece yang pas fan letter kan, pas gue lihat tuh ini director menarik juga gitu. Dan ketika lihat di openingnya Witch Watch bagus juga. Dan awalnya gue sempat mikir wah kayaknya best opening gue musim ini tuh bakal diambil sama Witch Watch gitu, di luar lagunya karena lagunya Yosobi gitu, tapi lebih ke karena visualisasi openingnya. Tapi setelah itu muncul opening lain, yaitu opening dari China. Ada openingnya To Be Hero X, ini yang bawain Sawano Hiroyuki ya, dari Jepang memang. Judulnya Inertia. Ini menarik karena openingnya tuh uh, gue nggak bisa bilang ini openingnya spoiler atau enggak, tapi openingnya tuh ngejelasin urutan ceritanya gitu. Walaupun direkturnya Paman Haulin udah nge-spill kalau ternyata urutan cerita 24 episode di season ini tuh cuman prolog. Tapi di openingnya tuh dijelasin karakter yang bakal muncul itu siapa aja. Dan secara animasi itu menarik gitu karena kan dia ada transisi 2D 3D dan segala macamnya gitu. Ditambah yang paling gue suka di openingnya tuh Biro tuh ketika di scene penutupnya, ketika X yang jalan, tadinya dari sudut kamera atas tuh dikiranya dia berdiri di ujung gedung, taunya cuman berdiri di atas genangan air gitu. Dan itu menurut gue menarik gitu. Terus yang ketiga ada ini openingnya sama Summer Pocket yang bawain Konomi Suzuki. Ini menarik karena uh, secara lagu ke gue kena,
masuk gitu karena udah lama nggak dengerin Konomi Suzuki juga. Ditambah udah lama bapak satu ini siapa namanya Siapa gue tuh? lupa autornya pokoknya yang nulis Charlotte akhirnya dia kembali di anime lagi gitu. Dan pas gue lihat Summer Pocket di opening tuh cukup menarik dan cukup kena gitu, walaupun seperti opening dia di anime sebelum-sebelumnya gitu, di Charlotte, Clara dan lain-lain, isinya spoiler memang. Walaupun nggak dijelasin secara langsung kayak gimana, tapi dari lagunya enak dan animasinya bagus. Terus yang contender keempat ada, awalnya gue milih ini karena yang isinya penyanyi yang gue suka gitu. Ini ditambah lagi full team. Jadi ada openingnya Danjoru, yang bawain ada Honeyworks sama Hakono Walili. Ini Honeyworks full team isinya. Lagunya gue suka, walaupun setelah gue nonton versi musik videonya lebih bagus musik videonya ternyata dibanding opening animenya. Cuman yang bikin cacing telinga dari lagu ini tuh ketika di scene openingnya yang ekspresi kedua heroinnya itu nyebelin, tapi ekspresinya tuh gak bisa dilupain gitu. Lu lihat gak kayak? Siapa? Aduh lupa lagi gue nama heroinnya. Pokoknya mereka berdua ada yang satunya mukanya nyebelin, yang satu mukanya so polos. Tapi adegannya tuh ikonik gitu. Mukanya belin tuh kayak gimana gitu maksudnya? Nggak tahu ya, lupa gue. Nah, itu ada 4 kan. Cuman dari semua itu ternyata gue memutuskan untuk mengambil sebagai best opening atau best soundtrack di musim Spring 2025 ini tuh ke openingnya dari Sosimin Series season 2. Di mana openingnya yang bawain Yorushika. Judul Jepangnya tuh Kaseijin, tapi kalau nyari di YouTube harusnya judulnya Martian pakai judul Inggris. Nah ini kenapa gue pilih, karena satu, secara lagu ini tuh lagu hasil Yorushika yang entah kenapa begitu pertama kali di play yang muncul di kepala gue malah sini Free Rein. Free random. Silakan Free Rein ada yang Yorushika kan, Iya iya, cuman ada. beda nih. Nah terus kenapa ini gue suka, karena ini salah satu opening di season ini yang isinya nggak spoiler. Kalau buat spoiler perlu mikir keras untuk sadar kalau isi openingnya itu adalah spoiler gitu, karena openingnya tuh dibawain pakai 2 style, ada style anime, style lukisan, ada 3 style, style orang beneran, style anime sama style ini apa cat air. Dan Hmm. yang bikin pertama kali gue kena banget sama ini opening adalah pas dia buka mata dan matanya tuh berubah jadi logonya Yorushika yang bulat itu loh, yang kayak mata satu. Hmm. Wah itu buat gue, wah Gila keren nih juga opening itu. nih. Terus apa ya, ini tuh openingnya harusnya gue sebutin nggak masalah sih, nggak spoiler, karena beberapa adegan openingnya tuh ada yang memorable di gue gitu, kayak misalkan yang orang, bukan orang, manekin jalan di depan eskalator, terus ada tiba-tiba lato-lato yang bertabrakan, lato-lato beneran yang bertabrakan, itu tuh menarik gitu. Dan secara artistik tuh menurut gue bagus untuk dilihat, ditambah lagunya enak gitu. Jadi yang awalnya gue ngira bakal Witch Watch yang bakal jadi best original soundtrack gue di musim ini, ternyata setelah ditonton berkali-kali dan didengerin berkali-kali, yang jadi best soundtracknya gue di musim ini tuh yaitu tadi openingnya Sosimin series season 2 yang dibawain sama Yorushika, yang mana judulnya kalau Inggrisnya Martian, kalau Jepangnya Kaseijin. Itu. Hmm. Oke oke. Tuh tadi dari Seiyu ya. Kalau dari gua, eh ini ada dari endingnya Your Forma. Itu judulnya Neoludite, dan untuk penyanyinya itu gua nggak tahu ya cara baca si penyanyinya itu Q Lana atau Nine Lana, gua nggak tahu, tapi pokoknya tulisannya itu angka 9 terus Lana gitu. Nah, ini kenapa jadi, ini jujur ya, gue pas pertama kali denger lagu ini, gue tuh sebenarnya jarang banget dengerin ending ya saya, Uh-huh. karena apa ya, orang udahan gitu kan yang ngapain gitu, gue jarang banget. Cuma ini pas musim ini tuh gue kayak nyoba untuk episode 1 yang gue tonton itu bener-bener opening dan ending tuh gue dengerin. Nah pas gue nonton Your Forma, kok enak nih. Terus secara si suara
pembawaan nyanyinya si, gue nyebutnya Kiulana aja ya, Kiulana ini Mhm. kok asik juga. Dan ternyata kan pas gue bilang ke lu ya, ternyata kan dia juga punya lagu populer yang judulnya Balalaika kan. Mhm. Nah pas gue dengerin, wah ini gara-gara si Neo Ludite ini gue jadi suka sama Kiulana. Gue dengerin semua lagu-lagunya masuk gitu ke gue. Makanya ini udah absolut lah gitu si Neo Ludite ini jadi best soundtrack gue untuk musim ini, musim spring 2025. Gue bener-bener nggak dengerin, maksudnya biasanya tuh kan gue eh anime-anime yang gue tonton itu gue kayak gue cari di Spotify gitu ya untuk lagu-lagu versi fullnya, terus gue dengerin satu-satu. Nah dari situ gue cari yang menurut gue paling enak untuk jadi best original soundtrack. Nah tapi ini udah ini banget lah gue sama Kiurana ini kan, dengan lagu Neoludite-nya akhirnya gue nggak mendengarkan lagu-lagu lain, walaupun nanti mungkin akan gue coba cek lagu-lagu lain, tapi untuk original soundtrack gue udah langsung ini Kiurana ini udah bakal jadi best original soundtrack gue, Neoludite. Nah gue juga awalnya bingung kan sih, ini kalau Neo kan kita tahu ya istilah untuk new gitu kan ya. Neo tuh Mhm. sebenarnya baru gitu kan ya, maksudnya istilah Latin ya kayaknya ya Neo tuh. Nah Ludite ini apa gitu kan, awalnya gue nggak mikirin nih say Neo Ludite-nya tuh apa, gue nggak mikirin. Terus pas kebetulan gue nonton sampai tamat ya Your Forma, itu tuh ada kesebut tuh di episode terakhir kalau gue nggak salah Ludite. Loh gue pikir kan Ludite istilah apa gitu ya, terus kok ini ternyata di animenya kok kesebut nih Ludite. Gue coba cari, ternyata Ludite itu kayak dulu kaum pekerja di Inggris, itu kelompok pekerja di Inggris yang menentang ini penggunaan mesin di pabrik kain katun dan pabrik kain wol di tahun 1800-an ternyata. Jadi mereka tuh kayak menganggap mesin yang di pabrik itu bisa merusak atau menghancurkan kehidupan mereka sebagai pekerja di situ gitu. Walaupun sebenarnya nggak ada hubungannya kayaknya sama cerita Your Forma ya, karena Your Forma tuh ya detektif gitu sebenarnya, misteri detektif gitu, walaupun emang dia lebih ada science fictionnya ya, lebih ke masa depan juga kan, karena ada Amicus itu kan robot ya, kayak kalau di kita istilah kayak robot sama android gitu ya, bentukannya manusia dan bisa berinteraksi seperti manusia gitu kan. Nah itu jadi kalau untuk gua original soundtracknya itu Kiurana, yang membuat gua menjadi suka juga sama lagu-lagunya Kiurana nih gara-gara ini lagu Neo Ludite dari endingnya Your Forma. Nah itu tadi dari original soundtrack ya. Kalau gua nggak ada itu jadinya, kalau kayak Seiyu kan ada contender ya. Kalau gua nggak ada karena ya itu tadi gue pas pertama denger si Neo Ludite ini langsung udah fix ini bakal jadi best soundtrack gue gitu. Oke, tadi sudah soundtrack ya. Sekarang kita masuk ke best waifu. Nah, untuk best waifu nih dari gua dulu ya. Boleh. Sebenarnya ini gua ada contender. Best waifu gua ada contender. Bentar, cuma gue lupa ya namanya. Ada contender. Kalau gua nggak salah tuh ada 4. Ada 4 karakter apa 5 ya? 4 ya kalau gua nggak salah, ada 4 yang gua jadikan contender. Bahkan sebenarnya yang menjadi best waifu gua ini belum masuk contender saya tadinya. Oh, oke. Kontender awal. Jadi kontender awal itu gua ada aduh, gue lupa nama, pokoknya di Your Forma ya. Karakter Your Forma tuh si siapa sih yang bosnya, apa yang bosnya di Your Forma tuh gue lupa namanya. Itu pokoknya satu. Terus yang kedua itu ada Inori. Inori dari Arumajo. Arumajo ga Shinumade. Oh ini yang Your Forma itu Totoki Ui. Totoki Ui yang dia kepala investigasinya lah gitu. Kepala bagian investigasinya
ya bosnya si karakter utamanya berarti. Yang kedua itu tadi si siapa? Inori dari Arumajo ga Shinomade. Yang ketiga itu Yaomei dari Kowloon Genrik Romance. Nah cuman gue itu kan pengennya eh nggak mau ada satu judul yang sama kalau bisa ya, kecuali kalau kepaksa banget. Jadi nggak, di antara soundtrack, waifu dan anime, gue nggak mau ada satu judul yang sama, berasal dari satu judul yang sama gitu. Eh, jadi akhirnya si Totoki Ui itu udah gugur karena kan Your Forma udah masuk di soundtrack. Sisa dua nih kan, Inori sama Yaomei. Nah cuman permasalahannya adalah Yaomei, gue baru nonton Kowloon Genrik Romance episode 1. Di situ Yaomei belum muncul kan di episode 1. Belum. Nah, terus gara-gara ada spoiler yang di Twitter tuh, gue menemukan spoiler yang membuat gue malas melanjutkan Kowloon. Sebenarnya gue nggak masalah sama spoiler, cuman ada spoiler yang sangat membuat gue anjir lah kayak gini sih gitu loh. Sampai akhirnya gue drop itu seri Kowloon, bener-bener gue nggak lanjut dari episode 1 tuh, gue nggak lanjut nonton episode 2. Dan karena menurut gue kurang adil juga kalau Yaomei gue jadikan best waifu, akhirnya gugur Yaomei. Sisa Inori kan dari Arumajo. Nah, tapi gue masih belum memastikan Inori nih. Sampai akhirnya gue nonton seri-seri lain, muncullah ini satu orang nih, tiba-tiba gue yakin, nah udahlah ini aja nih orang waifu gue. Itu adalah Tenkubashi Riri dari anime Zatsutabi Death's Journey. Nah, kenapa akhirnya gue memilih si Tenkubashi Riri? Jadi si Tenkubashi Riri ini terlihat apa ya? Kelihatan tuh dia emang cool, dibilang cool beauty banget. Enggak sih, cuman maksudnya dia kelihatan kalem, kelihatan maksudnya si tampilannya, perawakannya tuh emang cantik gitu. Terus kelihatan kalem banget. Kalau misalnya lagi bener dalam tanda kutip lagi nggak mabok, itu dia tuh beneran apa ya? Ya ibaratnya beneran tipikal cewek dewasa banget lah, yang bener-bener kayak ngasih, cewek dewasa yang berpengalaman di bidangnya, dia kan mangaka gitu, yang ngasih kayak wejangan lah ke karakter utamanya, yang mana dia adalah emang lagi berusaha untuk menjadi seorang mangaka juga kan. Lagi ya, makanya dia jalan-jalan tuh supaya mencari inspirasi untuk manganya dia. Nah, beberapa kali si Tenkubashi Riri ini ikut jalan-jalan tuh, ya maksudnya gue melihatnya tuh si Riri ini kelihatan elegan gitu, kelihatan kalem kalau misalnya lagi nggak mabuk ya. Tapi dia penyuka berat minuman keras, penyuka berat sake. Ketika apa namanya, ketika lagi mabuk itu berubah 180 derajat gitu. Tapi gue melihat bagaimana ya dia tuh terlihat sangat dewasa ketika ya menemani si MC-nya, lagi istilahnya lagi jalan-jalan, kayak ngasih ide segala macamnya tuh dia terlihat sangat elegan aja gitu gue ngeliatnya. Jadi akhirnya gue memutuskan udahlah, gue memilih si Tenkubashi Riri ini, walaupun Zatsutabi gue belum nonton tamat karena ketika ini kita rekaman ini, seinget gue tuh baru pas sekarang atau besok gitu baru tamat si Zatsutabi. Cuman ya nggak ada masalah kalau misalnya untuk apa namanya, untuk best waifu nggak harus sampai tamat, yang penting gue udah yakin gitu. Jadi gue memilih untuk Tenkubashi Riri sebagai best waifu gue, nggak jadi si Inori dari Arumajo. Jadi kalau gue gitu saya. Kalau lu siapa untuk best waifu lu di musim spring ini saya? Oke. Di gua tuh ada 7 kontendernya sebenarnya. Gila. Cuman ini tuh 7 tuh perlahan satu demi satu dianulir karena apa satu dan lain hal lah. Jadi yang pertama tuh ada Chisato dari Rico Rico. Cuman problemnya adalah Rico Rico yang Friends Are Thief of Time tuh kan dia cuma 3 kali 6 6 episode dikali 3 menit kan. Nah,
problemnya adalah kalau misalkan gue milih dia, jatuhnya nggak adil dong. Kalau yang lain 24 episode, sorry 24 menit dikali 12 sampai 13 episode. Iya. Tapi C1 bisa menang cuma dengan modal 6 episode yang dikali 3 menit itu. Ah. Makanya gue anulir tuh. Wah, berarti C1 nggak bisa tuh. Walaupun dengan penyesalan kan. Wah, padahal harusnya C1. Terus yang kedua ada ini Mike Raspberry dari Arumaju. Oh, Mac Raspberry. Eh, itu karakter menarik sebenarnya secara apa build up menarik, Ah, secara sifat pun menarik. Cobaan problemnya adalah dia akan berubah jadi menyebalkan ketika jokes bapak-bapaknya keluar. itu emang jokes om-om mesumnya itu loh yang membuat, justru kalau buat gue ya, justru di situ si Mac Raspberry itu daya tariknya yang membuat seri Iya, Arumajo menarik tuh di karakter dia ketika jokes om-om mesumnya itu. iya. Cuman kadang terlalu ngeganggu aja gitu makanya oh sepertinya tidak. Terus yang ketiga ada, nah ini waktu gue sebut ini Faizu sempat kaget tuh, tumben nih apa muncul karakter yang beginian. Nah, Hmm. yang kontender ketiga yang dianulir itu ada Banri dari Seunji Family. Iya, tumben banget si Seiyu suka dengan karakter onesan gitu. Walaupun nggak onesan banget sebenarnya kalau buat gue ya, bentukan apa Ah, visual karakternya tuh tidak yang terlalu onesan yang gue suka gitu. Tapi emang kan dia kan karakter paling tua kan di situ kan di ya serinya. betul. Nah, awalnya gue pilih karena wah pengisi suaranya sama Cisato sama nih, wah harusnya sama dong sifatnya. Hmm. Secara karakter oke memang mirip, cuman alasan gue menganulir dia adalah karena ini kan Seunji Family itu muncul dari autor yang sama dengan Kanokari tuh. Pertama gue kesal sama autornya karena ceritanya dia tuh biasa aja sebenarnya, tapi kenapa manganya dia selalu dapat adaptasi anime yang secara visual bagus. Hmm. Terus yang kedua adalah gue kesal karena Bandri itu dari episode 1 sampai enggak dari pertama dia muncul episode 1 berarti sampai episode 12 tuh dia tuh terlalu di over seksualis gitu menurut gue ya. Ah, Entah dari visualnya lah, entah dari baju yang dipakai lah, iya iya iya. atau cara dia berinteraksi gitu menurut gue tuh kayak aduh kenapa Ter- dibikin kayak gini gitu, jadi agak ganggu aja sih. Terlalu berlebihan Mungkin jadinya ya. Ibaratnya kayak ya mau ditampilin ecchi-nya tapi terkait terlalu, ya terlalu over gitu, terlalu berlebihan aja gitu. Fan service, mungkin sorry, bukan ecchi, fan service. ya itu fan service. Mungkin kalau dilihat waktu gue zaman SMA atau kuliah mungkin masih masuk. Cuman kalau sekarang kayaknya buat gue udah terlalu kayaknya enggak deh. Iya, fan service terlalu berlebihan. Makanya itu yang ketiga. Terus yang keempat, nah ini dari Donghua. Nah, akhirnya ada waifu Cina nih. Ah, itu ada dari gue sebenarnya nyebut judul Inggrisnya susah karena dia ada huruf R dan L secara bersamaan dan menurut gue agak sulit. Iya. Cuman kalau gue nyebut judul Cinanya gue takut salah juga. Apa tuh emang? Judul Cinanya tuh depannya tuh Kun terus belakangnya Tun. Kun Tun. Itu. Nah di situ ada karakter yang namanya, aduh, salah nggak ya? Harusnya nggak salah namanya. Namanya itu kalau di My Animalist tulisannya Linggu atau Lingku harusnya. Hmm. Nah ini menarik karena waktu muncul tuh visualnya dia agak beda gitu. Menurut gue, oh ini visual yang secara desain tuh karakter Cina banget gitu. Ya, beda sama manhwa yang lain yang biasanya agak mirip ke karakter di Jepangan gitu. Nah ini menarik. Cuman yang alasan gue coret dia adalah ini karakter terlalu dibikin lembut banget sehingga ada momen dimana terlalu kasihan dia ke karakternya gitu, entah dia terlalu harus ditolong lah atau harus dibantu lah, jadi kayak kesannya terlalu lemah banget gitu, Hmm. padahal kalau secara cerita dia lumayan cukup ada powernya, cuman entah kenapa visualisasi dan cara disampaikannya itu dia kesannya terlalu lemah banget gitu, dan menurut gue kayaknya enggak deh, terlalu lemah untuk di terlalu lemah, terlalu kasihan gak enak ya, nggak apa-apa lah, terlalu kasihan untuk disukai gitu. Nah itu sisa tiga kan nih, nah yang tiga ini tuh sebenarnya udah jadi kontender yang wah ini tiga yang berat nih,
Yang ketiga adalah yang dari Kusuria. Nah, problemnya adalah gue bingung nyebut nama dia yang mana karena gue takutnya spoiler. Eh, oh, emang munculnya di apa? Udah di akhir-akhir apa gimana? Iya, mulai ketahuan. Kecuali kalau yang baca manganya mungkin udah tahu. Cuman yang nonton doang baru tahunya tuh di akhir-akhir. Pokoknya di Kusuria. Aduh, gimana caranya? Ya pokoknya di Eh, Kusuria lah gitu. ya ada satu aja. Satu karakter itu menarik. Cuman itu masih kontender tuh. Terus yang kedua tuh ada yang awalnya gue mikir, wah kayaknya setelah bingung, udahlah dia aja deh yang menang karena setelah sampai episode 6 di si kontender yang kedua ini, bagi gue tuh cukup kena gitu walaupun gue tidak bisa menjelaskan kenanya karena apa, karena takut spoiler. Pokoknya di episode 6 aja. Jadi yang kedua tuh ada Kamome Kusima dari Summer Pocket. Nah. Akhirnya ada waifu dari cerita sedih lagi. Itu gue masukin kedua, cuman gue nggak bisa ngejelasin karena takut spoiler. Walaupun setelah gue cari tahu ternyata episode 1 sampai 6 tuh kalau di gamenya itu tuh ending kedua apa ending ketiga gitu. Nah, Hmm. itu. Cuman karena banyak tuh kan tadi udah banyak yang kado karena masalah inilah itu. Nah akhirnya setelah gue cari-cari dan gue cek semua yang gue tonton, akhirnya gue memutuskan untuk memilih siapa Akiyama Haruno dari Mono. Wah ini out of area banget. Atau Varia banget anjir. Tidak disangka-sangka Seiyu memilih si Haruno dari anime Mono. Itu padahal kalau dilihat secara karakter kelihatannya biasa aja, bahkan terkesan seperti karakter yang malas. Iya, Walaupun emang karakter yang malas sebenarnya. iya. Cuman gue pilih itu salah satu alasannya adalah karena ketika temennya dia yang naik motor tuh mainin rambutnya, lu tau gak sih? Mhm. Yang rambutnya seolah kayak kuping Kayak kucing kuping itu. kucing. Nah itu gue tuh jadi inget ke ini rambutnya si Marin yang dari Yuricam yang rambutnya dia dimainin segala macam sama teman-teman yang lain gitu. Nah, itu agak mirip kan. Iya, udah Nah, mah. awalnya gue karena rambutnya menarik gitu. Terus setelah gue ngikutin Mono dari ya di semua episodenya, menurut gue di Haruno ini salah satu karakter yang menarik gitu. Walaupun dari luarnya kelihatan kayak karakter yang males, walaupun memang males, tapi dia tuh karakter yang berguna dan dari semua karakter yang ada di Mono, dia tuh yang paling ekspresif atau paling bisa dibilang ekspresinya paling banyak. Aha. Mau itu pas makan, pas capek, ataupun pas lagi cuman adegan yang pindah-pindah view doang gitu, ekspresi dia tuh paling banyak dan ekspresinya menurut gue menarik gitu dan enak untuk dilihat. Dan entah kenapa gue tuh kadang kalau lihat dia tuh sekilas selalu teringat Fubukinya Hololive karena entah kenapa kesannya mirip gitu, sama-sama rambut putih, cuman bedanya nggak pakai kacamata aja, tapi sifatnya agak mirip gitu. Hmm. Ini bukan kata gue, kata-kata yang nonton Fubuki itu lebih ke wife beneran ya. Hmm. Nah, entah kenapa Haruno tuh menurut gue cukup mengarah ke sana juga, walaupun ada sisi malesnya itu dan ya menurut gue menarik aja gitu karakter Haruno selain ekspresinya yang banyak. Secara sifat tuh menarik untuk diikutin aja gitu. Dan entah kenapa kalau menurut gue salah satu yang bikin Mono hidup di ceritanya selain visualisasi kameranya tuh ya karena ada karakter Haruno di situ sih. Iya, iya bener. Iya sih, gua jadi keinget emang yang paling ekspresif apalagi lu inget nggak yang episode yang dia nyari-nyari itu dia belum makan kari, dia keliling nyari-nyari kari Oh, iya. yang Iya, ujung-ujungnya iya. makan karinya ini kari minimarket. Iya, iya. Itu kan Iya, ya iya. maksudnya ekspresinya tuh dia segitunya gitu, belum makan kari gitu. Kesini tutup, udah kesana tutup, sini tuh ujung-ujungnya makan dari minimarket. Iya. Atau contohnya gini deh, kalau dibandingin sama karakter yang lain, kan di lain tuh ada Danjoro tuh, ada Himari. Ingat akhirnya gua karakternya. Himari kan salah satu yang ekspresif juga. Hmm. Cuman ekspresifnya dia tuh kadang nyebelin sama dibikin terlalu berlebihan gitu. Mhm. Sementara kalau Haruno ini ekspresinya banyak tapi pas sama momennya gitu. Iya, iya.
gitu sih. Paling gitu kalau deh gue. Iya benar. Pokoknya ujung-ujungnya jadi Haruno. Entah dari mana pokoknya Haruno. Iya ya, makanya makanya tiba-tiba Haruno pas gue liat lah anjir kok tiba-tiba Haruno gitu. Walaupun gue juga sama sih, mungkin lu juga ngiranya. Karena kan gue dari awal bilangnya kayaknya Inori deh. Yang Inorinya Ya, Arumajo, tapi ujung-ujungnya Tenkubashi Riri. kali ini apa best waifu-nya muncul dari anime santai. Iya bener. Yang gua anime yang bener-bener hard selling, tempat-tempat rekreasi Jepang, tempat-tempat yang perlu dikunjungi di Jepang gitu kan. Kalau kalau Seiyu itu dari anime yang mana autornya sama seperti Yuru Camp gitu, Afro. Cuma Iya, untuk Mono betul. tuh fokusnya di klub fotografi. Ya. Ya, gitu. Oke. Sekarang kita akhirnya masuk ke penutup adalah anime terbaik musim semi 2025. Kalau dari lu say, apa anime terbaik versi lu nih? Menurut lu yang di spring itu yang paling banget gitu buat lu. Apa tuh judulnya? Oke. Seperti biasa di gua ada kontenernya. Gua kontenernya ada 5. Hmm. Ya ada 5. Cuman duanya harus gua coret karena yang 2 ini ternyata episodenya lebih dari 12. Dan Ah, menurut gua agak nggak adil kalau misalkan masukin sekarang karena ada kemungkinan core 2-nya bakal lebih menarik gitu. iya iya. Nah, yang 2 dicoret itu ada tadi, ada Summer Pocket. Awalnya gua ngira bakal 13 doang, tapi ternyata Lanjut dia ya. kayaknya lebih dari ya lanjut terus walaupun sampai sekarang masih tanda tanya kalau di My Anime List jumlah episodenya berapa. Cuman kayaknya dia bakal adaptasi semua ending novelnya. Sorry, ending Gamenya. apa visual novelnya ya ending gamenya, jadi kayaknya bisa mungkin 24 nyampe mungkin. Terus yang kedua yang gua anulir adalah To Be Hero X. Ini kenapa gua anulir karena setelah gua cari tahu dan setelah gua pahami ceritanya yang season ini tuh emang bakal cuma jadi prolog doang gitu, walaupun prolognya 24 episode. Jadi kalau misalkan dia menang di best anime gue di musim ini kayaknya nggak enak karena dia tuh baru prolog gitu, cerita Hmm. utamanya belum mulai, masih introduction dari 10 hero-heronya, jadi kayaknya Hmm. agak kurang deh. Nah sisanya tuh ada 3, ada Uma Musume, terus ada Mono, sama ada Sosimi Series season 2. Ah, gue agak bingung di 3 itu karena tiga-tiganya menurut gue secara cerita ke gue kena, dan secara visual ya kalau secara visual mungkin kalau dibanding yang paling atas dari 3 itu mungkin Uma Musume atau Sosimi. Sementara Mono tuh visualnya dalam kutip biasa aja, nggak sebagus 2 sisanya. Tapi secara story dan pembawaan tiga-tiganya kalau gue kena. Cuman sebelum gue sebutin apa yang gue pilih, gue sapu satu-satu deh. Mono tuh gue masukin ketiga karena kenapa ketiga karena yang bagus dari Mono tuh ada di storyboardnya karena dia tuh ekspresi karakternya banyak yang tadi di salah satunya Haruno. Hmm. Terus permainan angle kameranya dia tuh banyak gitu. Nggak apa ya, angle-angle kameranya tuh nggak cuman dari kamera. Kalau misalkan orang syuting kamera video biasa gitu, dia tuh ada beberapa angle yang emang dari action cam-nya gitu. Sesuai sama ceritanya emang yang tentang action cam gitu. Hmm. Dan untuk anime santai entah kenapa dia tuh ada beberapa episode yang dibikinnya terlalu niat gitu. Kayak contoh episode yang naik skateboard dari atas ke bawah. Oh iya, yang Itu rekaman itu ya naik skateboard itu ya. iya. Itu untuk anime santai animasi di bagian itu terlalu niat menurut gue. Apalagi waktu yang kucing-kucing itu naik skateboard itu Iya, kucing kayak gitu. tiba-tiba naik skateboard. Iya. Itu terlalu serius untuk anime santai gitu. Jadi apa ya, entah kenapa ya menurut kesannya mereka budgetnya banyak cuman dipakai untuk adegan-adegan yang tidak terduga aja gitu. Jadi gue masukin yang ketiga. Nah untuk kedua ini awalnya gue bingung antara mau nyimpan Uma Musume atau Sosimin. Cuma setelah gue timbang-timbang ya mau nggak mau, bukan mau nggak mau sih, dengan keputusan akhirnya ya yang posisi kedua tuh ada di Uma Musume Cinderella Grey. Kenapa gue masukin di posisi kedua? Walaupun awalnya sempat gue kira bakal jadi nomor satu karena secara cerita bagus memang progresinya Ogurike tuh lebih banyak di yang
Uma Musume Cinderella Grey ini gitu. Progresi dia dari awal sampai masuk ke perlombaan beneran itu bagus. Cuman setelah gue list satu-satu, ternyata kalau secara visual Uma Musume yang terbaik menurut gue masih bukan ini, tapi masih yang movie-nya yang kemarin. Secara animasi pun masih Ona-nya yang kemarin. Secara cerita, walaupun gue suka yang Oguri Cap ini, tapi entah kenapa secara kedalaman cerita tuh gue lebih suka yang season 3 karena pesan sama kesan puitisnya tuh lebih tinggi gitu. Tapi yang Cinderella Girl ini tuh kesannya kayak di tengah-tengah gitu. Tapi masih bagus, cuman gak bisa gue masukin ke satu gitu. Jadi akhirnya yang jadi posisi ke satu tuh ya Soshi Mencari season 2. Nah ini kenapa gue jadiin ke satu? Bagi sebagian orang Soshimin mungkin anime yang ngantuk sama kayak Hyoka karena autornya sama. Cuman ini gue masukin di posisi pertama karena di season 2 ini dia cuma fokus di 2 arc sebenarnya. Yang pertama tuh arc kebakaran, sama yang kedua tuh arc kecelakaan. Ya ada 2 itu. Ini menarik karena endingnya tuh punya plot twist yang menurut gue karakter cewek di Soshimin itu adalah salah satu karakter cewek yang berbahaya di dunia anime untuk cerita non action. Karena karena gini, kalau misalkan ada cewek beneran kayak Osana ya di dunia nyata dan lu kenal, kayaknya lu mending lari deh. Karena apa ya, gimana gue ngasih tau ya, di season 1 tuh nggak kelihatan dia kesannya kayak cewek polos biasa aja gitu, yang emang cewek polos yang suka makan dessert dan baca buku. Tapi setelah masuk season 2 tuh baru kelihatan aslinya dia tuh ternyata ini cewek emang orang yang berbahaya gitu. Apalagi dia tuh kan sebenarnya MC utamanya kan, dimana setiap ending dari arc-nya tuh dia selalu ngejelasin konklusinya gitu. Kayak misalkan yang kebakaran tuh di endingnya dia jelasin alasan dia melakukan itu apa, salah satu hal yang berkaitan dengan air kebakar itu. Menurut gue ini cewek sakit menurut gue. Tapi justru karena ada dia tuh ini ceritanya menarik. Entah kenapa plot twist di endingnya tuh saling bikin merinding, bikin kaget juga. Dan di ending season 2 ini itu endingnya gantung memang, karena kalimat yang dia ucapin terakhir tuh ada kesannya bakal ada season 3. Walaupun setelah gue cari ternyata emang novelnya tamat di situ. Belum lanjut lagi karena autornya lebih milih lanjutan Hyoka daripada lanjutin Soshimin. Cuman menurut gue tetap menarik gitu karena secara visual ya sama season 1 masih mirip memang. Tapi pembawaan dia tuh salah satu pembawaan yang menarik karena biasanya ketika scene ngobrol cuman ganti-ganti kamera si orang satu sama orang dua kan. Nah, menariknya Soshimin itu adalah ketika dia ngobrol dan ngomongin suatu hal, backgroundnya tuh bakal berubah sesuai dengan keadaannya gitu. Misalkan dia ngejelasin kronologi ketika orang jatuh. Nah, nanti scene-nya tuh bakal berubah jadi orang jatuh, tapi yang orang jatuhnya tuh ya 2 orang yang lagi ngobrol itu gitu. Dan menurut gue pembawaannya menarik, terus story-nya cukup dibilang mind blowing enggak, karena kalau dipikir secara bener terlalu aneh gitu untuk cerita detektif atau misteri anak SMA, terutama di 2 kasus terakhir itu, yang pembakaran sama tabrakan. Itu tuh kesannya kayaknya ini bukan masalah yang harus diselesaikan sama anak SMA gitu, tapi entah kenapa proses dan sampai ke selesainya itu menurut gue menarik dan selalu bikin gue kaget aja gitu. Sehingga ya akhirnya itu Soshimin season 2 jadi best anime gue di musim ini. Iya, iya. Kalau gue nggak ada contender sih. Cuman emang kayak pas udah kan gue ini kan bener-bener gue cicil kan dari anime-anime yang emang gue tonton musim ini. Soalnya kan gue lumayan sibuk ya bulan ini tuh, jadi kayak nih yang baru sampai episode 1 baru nonton episode 1 gue tonton dulu sampai episode 5 semuanya. Pokoknya semuanya gue sampai episode 5-in.
Terus udah mulai cicil episode 9 sampai 9. Nah, sekarang udah mulai pada tamat nih. Pelan-pelan lagi gue cicil lagi sampai sampai tamat gitu kan, dari episode 10 berarti gue nonton. Nah, cuman ada kayak beberapa anime yang bukan nggak beberapa sih, kayaknya baru 2 ya. Cuman emang dari awal tuh gue kayak udah ngerasa kayaknya ini nih anime yang bakal gue jadiin base anime gue di spring. Makanya ini gue tonton duluan sebelum record ini. Gue lupa kemarin apa tadi pagi ya, ini gue baru tamat. Kayaknya kemarin deh. Kemarin gue tamatin, gue tonton. Oh ya udah, akhirnya udahlah. Soalnya kalau untuk yang lain, gue masih belum. Bukan masih belum. Gue ngerasa meskipun gue suka seri yang lain, tapi gue ngerasa ini nih yang paling menghibur gue di musim ini gitu, di musim spring ini. Makanya gue memilih nonton si seri ini duluan, apa gue tamatin gitu dari sisa 3 episode, 4 episode lagi gitu. 3 episode kalau nggak salah kan, dari episode 10, 11, 12 ya. Nah, udah oke lah ini pas abis gue tonton tamat, ya udah ini gue yakin kalau ini akan menjadi best anime gue di spring, yaitu adalah Arumajoga Shinumade, atau apa kalau judul Inggrisnya Once Upon a Witch Dead. Nah, itu yang tadi dibahas tuh, yang soal Mac Raspberry. Yang kalau kata Seiyu kalau udah ngeluarin jokes om-om mesumnya menyebalkan ya. Tapi justru di situ menariknya menurut gue ya, yang membuat gue merasa gini apa, gue jarang-jarang memilih best anime terbaik itu karena gue bener-bener ngerasa terhibur sepanjang gue nonton serinya. Nah, ini si Once Upon a Witch Dead atau Arumajoga Shinumade ini, padahal dia nggak ada genre komedi sebenarnya kan, di genrenya kalau gue lihat ya, di genrenya di My Anime List tuh nggak ada genre komedi. Yang pertama, yang kedua, dia dunianya tuh agak kecampur kan. I mean, negara-negara di real life kayak Amerika, Eropa gitu-gitu ada sebenarnya, tapi dia itu tinggal di negara sendiri, kayak dunia sendiri gitu. Yang mana di situ ya ada sihir gitu kan ya. Terus juga ada momen ketika dia pindah kota, ya kotanya juga tetap kota fantasi, bukan pindah kota, maksudnya dia mengunjungi kota lain, itu kotanya tuh tetap fantasi gitu, bukan kayak misalnya dia pindah kota itu negara ada di Amerika misalnya, bukan. Tapi kalau di dunianya itu tetap ada negara-negara real life gitu. Awalnya gue agak ngerasa agak aneh gitu kan ya dengan konsep seperti itu, tapi sepanjang gue nonton gitu Arumajoga Shinumade, gue benar-benar terhibur, terutama dengan bagaimana kelakuan si Mac Raspberry gitu. Kadang tuh yang menyebalkan, sebenarnya agak nyebelinnya dia itu ketika momen sedih, misal ada momen sedih, tapi dia tetap mengeluarkan apa ya, kayak sifatnya dia tuh yang misalnya ini momen lagi sedih, terus dia kayak ngerasa oh iya gue kan kayak gini gitu, untuk membuat suasana jadi nggak terlalu sedih gitu, iya kan? Iya kan, ngerti kan maksudnya. Nah itu, tapi justru menurut gue itu daya tariknya. Dan ketika dia apa mengeluarkan jokes om mesum itu juga menurut gue itu menjadi daya tarik tersendiri. Karena jujur aja gue ada kayak kenal streamer di Twitch gitu kan, cewek yang juga kadang suka mengeluarkan jokes-jokes seperti itu gitu. Jadi gue ketika nonton Arumajoga Shinumade, gue keingetan dia malah. Kata gue sampai bilang ke itu orang kan, lu mesti nonton, kata gue, Arumajoga Shinumade season ini, soalnya mirip lu banget, gue gituin kan. Gue sampai gue chat gitu ke dia kan. Pokoknya ya gue bener-bener terhibur lah. Terlepas dari ceritanya juga menurut gue nggak secara apa ya, secara bukan waktu sih, pokoknya secara pembawaannya nggak yang kecepetan gitu ya, normal gitu maksudnya. Nggak yang tiba-tiba dicepetin, nggak yang kelihatan. Gue nggak tahu apakah dia ada yang dipotong atau enggak gitu kan, karena nggak ikutin manganya atau novelnya. Tapi
menurut gue ini sudah sangat baik gitu. Si pembawaan Aruma juga Sinumade, terutama bagaimana karakter Mac Raspberry-nya itu apa namanya, dia itu bagaimana karakternya di situ tuh, di ceritanya tuh ya menghibur. Apalagi kan apa ya, mungkin dia punya kayak vibes tersendiri ketika dia tahu pas udah menjelang akhir kan, dia akhirnya tahu eh apa namanya, bahwa ternyata dia itu adalah orang yang diselamatkan gitu kan. Maksudnya kondisi seperti apa dan ternyata siapa yang melakukannya itu kan, ya gue nggak mau spoiler ya. Cuman kan apa, dimunculin itu gimana gimananya masa lalunya dia, tapi dia nggak mau yang kayak oh gue ngerasa dendam nih sama lo apa gimana, enggak gitu. Nah ternyata pas di ending tuh, menurut gue itu endingnya juga masuk gitu. Maksud gue jadi endingnya tuh bener-bener kayak memberitahu bahwa ini 12 episode ya, 12 apa 13 sih, Ya, 12 ya, 12. bahwa 12 episode ini baru prolog. Maksudnya gue ngerasanya ini sebenarnya ternyata 12 episode ini kayak baru prolog, karena di endingnya itu seolah-olah si Mac Raspberry itu baru mulai perjalanan gitu, baru cerita tentang Mac Raspberry-nya itu baru dimulai gitu, justru di mana namanya, di Arumajo itu gitu. Tapi menurut gue ditutup dengan sangat baik sih untuk ending Arumajo, dan gue juga sangat suka dengan bagaimana pembawaan si Mac Raspberry di ceritanya. Jadi ini gue jadikan anime of season untuk spring 2025 si Arumajo ga Sinumade, dan gue ngasih rating sih lumayan tinggi ya, 9 per 10 gitu. Gue mau bilang 9,10 kayaknya salah nyebut. 9 per 10 di anime gue ngasih rating segitu, karena dari beberapa anime yang udah gue tonton tamat pun ada yang belum sempet gue tonton tamat ketika rekaman ini, tapi gue ngerasa kayaknya nggak ada yang bakal nyampe 9 lagi ya. Kalaupun ada, tapi gue tetap lebih suka si Arumajo ini yang gue jadikan anime of season untuk spring 2025. Oke, seperti itu ya. Jadi itu adalah daftar anime, waifu, dan soundtrack terbaik dari kami untuk musim semi 2025. Yeay. Kalau gitu kita Musim yang panjang loh. musim yang panjang, iya betul sekali. Padahal mungkin kalau misalnya Kowloon gue nggak dapet spoiler yang membuat gue turn off dengan si serinya, mungkin akan masuk ke salah satu daftar ini kali. Iya, kayaknya masuk sih. Iya, ya itu Tapi ya tau ya, kalau gue nonton sampai beres kayaknya sebenarnya kalau tuh bukan genre lu kayaknya. kayak bukan ya. Tapi setidaknya kemungkinan kalau gue nonton sampai selesai, Yaomei mungkin akan jadi best waifu gue gitu. Ah, itu masih mungkin sih. Iya, bukan sebagai best anime tapi mungkin jadi best waifu gitu si seri Kowloon. Iya. Tapi ya karena apa, spoiler yang menyebalkan sekali gitu kan. Bukan menyebalkan, buat gue menjijikan. Akhirnya gue udahlah, gue drop saja gitu. Oke, kalau Oh iya, begitu bentar. apa? Gue lupa nyebut satu. Di Apa musim tuh? sebelumnya gue nyebut. Jadi biasanya kan gue nyebut tuh total anime yang gue tonton di musim Oh ini iya. berapa. Gue lupa. Di musim ini tuh totalnya ada 30, enggak, 42 yang gue tonton. Cuman 14-nya gue drop. Tapi masih banyak anjir, gue aja gak nyampe 10. 14-nya gue drop, salah satunya adalah yang Faiz sebut, Your Forma Your sama Forma. Jasutabi. Ah, Kalau Your Forma gue drop di episode 4 karena menurut gue pacingnya terlalu lambat. Terus kalau Jasutabi gue drop di episode 7. Itu udah setengah jalan. udah setengah jalan, nanggung banget.
Soalnya menurut gua tuh terlalu marketing banget, jadi gua nggak mau nonton hal yang terlalu marketing, tapi gua nggak akan pergi ke sana gitu. Iya iya, Jadi gua paham drop. paham. Paling gitu aja. Iya, gue berapa ya? Kayaknya cuma berapa ya yang gue tonton? Yang akhirnya gue tonton 8 mungkin atau 7 atau 6 kali, nggak tahu, gue lupa. Gue aja lupa yang udah gue tonton tamat tuh apa aja selain Your Forma sama apa Aru Majo. Mono ya, Mono udah tamat sih kayaknya, udah gue tonton tamat juga Mono. Tiga, sisa tiga lagi kalau nggak salah yang belum selesai, 6 berarti. Kita lihat dah musim depan akan ada berapa yang gue tonton nanti. Oke lah kalau begitu. Sampai di sini dulu aja untuk konten best of season anime, waifu, dan soundtrack kami kali ini. Sampai jumpa lagi di konten yang berikutnya ya. Dan ini adalah konten khusus YouTube. Jadi teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe channel Pokashi Podcast. Lalu jangan lupa juga untuk follow sosial media kami, ada di Instagram @pokashi.podcast. Lalu Twitter dan Blue Sky itu ada di @pokashi_podcast. Kalau nggak mau ketinggalan berita-berita seputar Jepangan. Dan juga jangan lupa untuk dengerin podcast kami yang sudah berjalan selama 4 season ya. Saat ini sedang yang terbaru itu season 4 episode 3. Itu ada di Spotify, Apple Podcast, YouTube, dan juga YouTube Musik. Oke, kalau gitu gue Faiz Riunyan dan Saya pamit. sampai jumpa lagi di konten-konten Pokasi Podcast yang berikutnya. See you again and have a nice day guys. Bye-bye.